Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul asmaul husna wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu dzus syafaatil uzma. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khairil anami wa ala alihi wa ashabihi sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala mamarid duhuri wal ayyam. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama memelihara diri kita yang bakal terjadi pada suatu hari di mana kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah peristiwa besar yang dialami oleh semua orang. Dimulai pada saat seseorang meninggalkan dunia menuju alam barzah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, yang artinya dan di belakang mereka ada alam barzah atau alam kubur sampai hari mereka dibangkitkan. Ayat di atas menjelaskan kepada kita semua tentang adanya alam barzah atau alam kubur. Ia merupakan tempat tinggal antara dunia dan akhirat. Bahkan merupakan bagian dari alam akhirat. Kaum muslimin rahimakumullah. Ketika seorang muslim meninggal dunia, kita sebagai sesama muslim berkewajiban untuk segera mengurus, yaitu dengan memandikan, mengkafani, mensolati, dan mengubur. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati fa in takun sholihatan fa khairun tuqaddamunaha ilahi wa in takun siwa zalika fasyarun tad'unahu an riqabikum, yang artinya percepatlah mengurus jenazah jika ia seorang termasuk manusia yang soleh. Sebaiknya kamu menyegerakannya ke kubur agar ia segera menjumpai kebaikan yang tersedia baginya. Jika ia bukan manusia soleh, maka ia adalah suatu bencana yang sebaiknya kamu hindarkan dari atas pundakmu. Yang kedua, kita dianjurkan untuk berdoa dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ij'al kitabahu fi 'aliyyin waktubhu indaka minal musinin wahlifhu fi ahlihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin, yang artinya sesungguhnya kami ini kepunyaan Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ya Allah, tempatkanlah ia di 'aliyyin, surga yang tertinggi, dan catatlah dirinya sebagai muhsin atau orang yang berbuat baik di sisimu. Gantilah kepergiannya
dengan kebaikan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan berilah ampun bagi kami dan baginya, wahai Tuhan seru sekalian alam. Yang ketiga, kita dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar memuji kebaikan-kebaikannya, sebagaimana sabda beliau, "Udzkur mahasina mautakum wa kufu ammasawihim," yang artinya sebutkan kebaikan orang yang mati di antara kalian dan hentikanlah menyebut keburukan-keburukannya. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa ruh orang yang telah mati berada dalam genggaman malaikat yang mengiringi jenazah itu. Ia mendengar semua yang dikatakan orang tentang si mayit, yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Antum syuhada'ullahi fil ardi, faman asnaitum alaihi khairan kana kazalik." Yang artinya, kamu sekalian adalah saksi-saksi Allah di dunia. Kamu adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Siapa yang kamu puji baik, ia akan seperti itu. Kaum muslimin rahimakumullah, mengurus jenazah sejak detik kematiannya hingga menguburkannya hendaklah berlaku hati-hati, sebab seorang mayat akan mengenali siapa yang memejamkan matanya, siapa yang memandikannya, siapa yang mengkafaninya, siapa yang menyolatinya, serta siapa yang menurunkannya ke liang lahat. Dan pada saat liang lahat telah diratakan dengan tanah, hendaklah orang-orang yang hadir mendoakannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keteguhan kepada si mayit dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh malaikat mungkar dan nakir. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa keyakinanmu? Dan lain-lain. Orang yang dikaruniai keteguhan iman oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu ia akan menjawab dengan tenang dan lancar. Allah Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiku, Al-Quran pedoman hidupku, dan seterusnya. Dengan jawaban itu, maka kedua malaikat segera menggembirakannya dengan berbagai kenikmatan. Adapun orang yang sesat hatinya dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala akan kebingungan dan tidak dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Akhirnya saat itu juga kedua malaikat menyiksanya dengan berbagai azab. Dalam hal kubur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-qabru imma raudhatun min riyadin fil jannah, wa imma hufratun min hufarin nar." Yang artinya, kubur itu ada kalanya suatu taman dari taman-taman surga, atau suatu lubang dari lubang-lubang neraka. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma ra'aitu mangzaron illa wal qabru afda'u minhu." Yang artinya,
tiada pemandangan yang pernah kulihat lebih menyeramkan daripada kubur. Karena itu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri sering memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari siksa kubur. Dan beliau berpesan kepada umatnya agar membaca doa itu di akhir tasyahud pada tiap-tiap sholat. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan bahwa kalau tidak karena adanya orang yang hidup, niscaya binasalah orang yang telah mati. Hadis ini mengisyaratkan kepada kita bahwa banyak orang yang mati diselamatkan oleh doa dan istighfar dari orang yang masih hidup yang ditujukan bagi mereka. Oleh karena itu sungguh besar manfaatnya doa yang dipanjatkan oleh keluarga, kerabat, handetolan, terlebih anak-anak yang soleh yang ditinggalkan oleh si mayit untuk memohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan semasa hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ummati ummatun marhumatun tadkhulu kuburaha bidzunubin kal jibali wa takhruju minal kuburi wa qad ghufira laha bil istighfaril ahya'i lil amwat, yang artinya umatku adalah umat yang dirahmati. Mereka masuk ke dalam kubur dengan dosa-dosa setinggi gunung dan keluar dari sana dalam keadaan terampuni dosa-dosanya, yaitu dengan adanya doa dan permohonan ampunan oleh orang-orang yang masih hidup untuk yang sudah meninggal. Kaum muslimin rahimakumullah. Akhirnya sebagai penutup khutbah